Rayu, kadang kita berjumpa lagi pada video Jaga Talib. Kali ini episode yang ke-124, masih mengambil tema yang sama, melanjutkan episode yang kemarin tentang roh suci. Dimana pada episode ini kita semua akan mencoba untuk menyelami apa sebenarnya roh suci ini, apa sebenarnya yang kita inginkan dari roh suci ini. Kadang seperti yang sudah saya sampaikan pada prolog sebelumnya, bahwa roh suci ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, menjadi bagian dari harapan hakikat yang sesungguhnya, dimana kita suatu saat setelah selesai menjalankan kewajiban-kewajiban kita, lalu kita diberikan belas kasih dari Allah, kemudian kita diberikan anugerah roh suci tersebut. Jadi roh suci yang dianugerahkan kepada kita tentu saja akan menuntaskan, tentu saja akan menutup dari seluruh rangkaian perjuangan kita untuk memurnikan. Sebab apa? Dengan adanya roh suci, maka segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu telah menjadi murni karena kemurahan Tuhan sendiri, kemurahan Allah sendiri. Dengan demikian ya kita sudah sampai pada tempatnya, sudah sampai pada waktunya untuk menyatu nyawiji kembali dengan Gusti. Kadang jadi roh suci ini memang sebenarnya tidak bisa berubah-ubah. Sekali kita disucikan, maka selamanya kita akan menjadi suci, karena besarnya kekuatan ilahi yang terbawa dalam roh suci ini, sehingga kekuatan-kekuatan jahat pun yang selama ini menaungi kehidupan kita juga akan musnah. Jadi tidak mungkin roh suci ini akan terkalahkan oleh kekuatan-kekuatan atau roh-roh jahat. Karena roh suci ini adalah benar-benar dipahami kehadiran Allah sendiri di dalam diri kita secara nyata dan merubah segala sesuatunya. Pada saat kita diberikan roh suci, tentu saja kita akan menjadi suci murni, seperti keadaan yang memang pada waktu dulu kita diciptakan. Nah, jadi bagaimana dengan roh-roh yang lain yang selama ini kita pahami lewat Jaga Talib? Karena ada 8 roh yang menaungi diri kita. Seperti yang sudah saya jelaskan berkatan, 8 roh yang telah ada di dalam tubuh kita itu tetap menaungi dan menjadi energi, menjadi kekuatan untuk hidup, mendampingi kita pula. Namun 8 roh tersebut masih bisa kita terpengaruh, masih bisa kita kecolongan dengan kekuatan-kekuatan yang jahat. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pula, roh suci adalah roh terakhir, roh pamungkas, di mana seluruh perjalanan diri kita itu semenjak kita itu hidup sebagai manusia, lalu kita menjadi roh ya. Nah, pada saat menjadi roh pun kita meyakini bahwa kita juga masih dalam keadaan yang kotor, karena masih berharap kita mendapatkan belas kasih, mendapatkan pengampunan atas segala perbuatan-perbuatan masa lalu kita sewaktu kita hidup. Jadi pada saat kita masih dalam keadaan yang masih kotor, walaupun kita juga sudah bukan manusia lagi, tentu saja masih belum bisa menyamai dengan kemurnian yang seperti awal kita diciptakan. Satu-satunya untuk memurnikan hanya dengan belas kasih dan dengan izin Allah, sehingga kita dibebaskan dari segala sesuatu.
Roh suci itu artinya kita dibebaskan atas segala perilaku, atas segala pikiran-pikiran buruk kita, sehingga dengan keberadaan roh suci kita sudah tidak akan bisa lagi untuk berpikir yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang buruk. Tentu dari pemahaman ini, kalau kita mencoba untuk membayangkan sebuah perjalanan, tentu saja roh suci ini diibaratkan di mana kita akan mendapatkan pada saat kita telah sampai pada tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita apa kalau begitu? Ya, tujuan akhir kita, harapan dari kehidupan kita, harapan dari jiwa kita itu untuk kembali nyawiji, kembali menyatu kembali dengan sang pemilik kehidupan ini. Tentu juga tidak bisa pada saat kita menyatu dengan sang pemilik kehidupan, Tuhan masih dalam keadaan yang kotor. Tentu saja untuk bisa menyatu kembali di sana, kita butuh belas kasih, kita butuh pembebasan atas segala kekotoran kita. Roh suci artinya juga membebaskan kita untuk memasuki kehidupan baru, kehidupan yang benar-benar, kehidupan yang seperti yang Allah harapkan terhadap diri kita. Jadi berkadang mungkin video ini tidak panjang karena seperti yang sudah saya katakan, memang pembahasan roh suci ini tidak memerlukan banyak hal untuk diselami, namun kita ingin menyelami sedikit lagi supaya kita menjadi paham bahwa roh suci ini adalah roh pamungkas, roh yang diberikan kepada kita karena kita mampu menunjukkan perjuangan kita mampu menunjukkan bakti kita. Jadi mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin bisa melampauinya. Artinya orang-orang yang benar-benar mendedikasikan kehidupannya untuk melayani sesama. Nah, manusia itu selalu berjuang, selalu mencoba untuk merubah, memperbaiki, memperbaharui kerohaniannya supaya selalu bisa berdekatan dengan kehendak-kehendak Tuhan sendiri. Nah, tentu proses perjuangan memperjuangkan agar kita selalu seperti kehendak Allah tidak mudah, butuh pengorbanan. Nah, untuk itulah sebenarnya di peluang itu kita bisa mendapatkan belas kasih. Jadi tanpa perjuangan, tanpa usaha, kalau hanya kita mengandalkan kita suatu saat akan diampuni, tentu saja susah untuk diterima oleh akal sehat kita, kecuali kita memang sudah membuktikan berusaha keras untuk bisa merubah kebiasaan buruk kita berusaha merubah dengan keras, berjuang agar kita menjadi orang-orang yang sekendak dengan rencananya, bukan orang-orang yang malas, bukan orang-orang yang selalu mengandalkan doa, meminta ini dan itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa roh suci ini adalah anugerah, di mana ini menjadi tujuan akhir kita, supaya kita bisa nyawiji kembali dengan Tuhan. Demikian berkatan video ini, kita bisa berjumpa lagi pada lain kesempatan.